Halo guys, ketemu lagi. Uh, Hari ini kita akan update kembali mengenai project smart home. Jadi kita akan melakukan upgrade project membuat rumah kita tambah pintar. Nah, di depan saya ada paketan lagi guys. Nah, ini salah satu alat yang mau dipakai untuk upgrade rumah menjadi lebih pintar. Oke, kita buka dulu ya. Ini dia guys barangnya. Gambarnya alat yang mungil. Nah, ini dia barangnya, on off breaker dari Bardi. Nah, ini speknya 10 ampere ya. Nah, jadi alat ini adalah fungsinya sebagai saklar. Wow. Sebagai saklar, kita langsung buka ya. Ini ada skrup dan ini ada alatnya. Terus ada manual booknya, buku panduan. Oke, saya jelasin sedikit ya fungsinya ya. Jadi si alat ini adalah saklar pintar ya. Jadi dengan alat ini kita bisa meng-on off-kan peralatan-peralatan elektronik melalui perangkat ini atau melalui wifi ya, dengan handphone kita. Nah, ini ada tulisan input ya, ada line sama netral. Nah, jadi untuk power yang input ini adalah inputan dari power PLN masuk ke sini ya. Nah, ini outputnya baru ke peralatan yang akan kita kontrol menggunakan aplikasi dari si Smart Bardi gitu guys. Jadi semua perangkat yang dihubungkan ke sini akan menjadi otomatis bisa di remote menggunakan wifi dari handphone kita gitu. Nah, ini planning saya nanti akan saya pasang di lampu di carport ya. Jadi di carport saya itu lampunya menggunakan lampu model neon ya, atau kalau yang neon tapi yang model LED ya. Jadi kalau zaman dulu kan neon ya, kalau sekarang itu model TL gitu, tetapi lampunya lampu di dalamnya itu LED. Nah, kalau kemarin kan kita bahas menggunakan bohlam ya, bohlam yang langsung produk dari Bardi, kita remote. Nah, karena ini lampunya lampu yang sudah terpasang, nah, jadi otomatis agar bisa menjadi lampu yang bisa diremote, kita gunakan perangkat ini ya. Nah, bukan hanya lampu ya, perangkat yang lain juga bisa. Misalkan stop kontak mau difungsikan biar bisa di on off dari sini bisa. Jadi sebelum ini colokannya masuk di sini, keluarnya ini baru masukkan ke stop kontak. Nah, maka si stop kontaknya itu otomatis bisa kontrol dari perangkat ini gitu guys. Oke, nanti langsung praktek ya. Saya akan pasang di lampu di carport. Nah, ini speknya ya. Maksimum loadnya 10 ampere ya, jadi ada maksimumnya. Kalau lebih dari 10 ampere pasti ini perangkatnya pasti akan terbakar ya. Jadi mau motor listrik juga bisa, cuma ya itu ada batas maksimumnya ya. Mungkin kalau untuk perangkat-perangkat yang bebannya lebih besar, lebih dari 10 ampere, kita perlu tambahan perangkat lagi yang namanya kontaktor ya. Nah, jadi nanti ini difungsikan
hanya untuk kontrol dari coilnya si kontaktor, sementara bebannya melalui penghubung dari kontaktor gitu ya. Tapi untuk saat ini saya tidak akan bahas masalah kontaktor, jadi nanti ini akan saya fungsikan direct langsung ya, tanpa alat bantu yang lain. Jadi pembebanannya langsung ke perangkat ini. Oke guys, nanti saya akan pasang dulu ya, sampai ketemu proses pemasangannya. Oh iya guys, sebelumnya ya, saya ini bukan promosi ya, bukan promosi produk Bardi ya, bukan endorsement. Saya menggunakan produk-produk Bardi ini karena sudah familiar aja ya. Karena produk-produk sebelumnya saya menggunakan produk dari Bardi, tapi bukan untuk tujuan promosi. Jadi aplikasinya supaya nggak repot ganti-ganti aplikasi gitu ya. Jadi dengan aplikasinya satu macam saja untuk perangkat yang sama dari produk yang sama ya, itu aja ya. Nah ini kalau kita buka ya, di dalamnya ini, nah ini ada terminalnya ya untuk sambungan kabelnya. Ini terminal yang untuk ke output atau ke bebannya, dan satu sisi lagi ini ada terminal sisi inputnya ya, ini yang supply dari PLN. Nah, nanti dua kabel ini langsung masuk ke sini, dan keluarnya ini yang ke bebannya. Dan ini di cover, nanti bisa kita pasang skrup bawaannya ya. Di sini di skrup, jadi lebih aman, terlindungi si terminalnya. Oke, kita akan pasang di carport. Nah ini adalah lampu yang saya pasang di carport ya. Ini lampu normal seperti biasanya, lampu neon tapi yang udah LED. Nah biasanya kan kalau saya pulang malam itu dari luar, kalau nyalakan lampu ini agak repot ya, harus buka pagar dulu kemudian masuk ke dalam rumah untuk menyalakan saklarnya dari dalam ini. Nah agak repot sedikit ya. Nah biar mempermudah, maka akan saya bikin remote, jadi bisa menyalakan lewat handphone dari luar rumah sana gitu guys. Nah ini nanti kabel-kabelnya kita lepas dulu ya untuk menambahkan si smart breakernya. Nah itu kabel itu terminalnya yang dari PLN kita akan lepas dan kita masukkan ke sisi input, dan yang satunya lagi kita yang ke lampu masuk ke sisi outputnya ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Nah ini guys, kabel-kabelnya yang udah terpasang ya. Nah ini adalah sisi kabel yang dari sumber PLN ya, PLN listrik yang dari saklar yang dari dalam rumah masuk ke terminal input. Dan yang sisi satu lagi adalah ini kabel-kabel yang menuju ke lampu ya, dikonek di terminal outputnya si smart breakernya. Pastikan ya sebelum bongkar pasang kabel-kabel ini, pastikan listriknya sudah dimatikan ya, untuk keselamatan saat pengkonekan kabel-kabel ini. Oke guys, ini perangkatnya sudah terpasang. Kita akan tes. Pertama-tama kita on-kan dulu saklarnya dari sisi dalam. Ini lampu yang keluar. Ini lampunya ada dua ya, teras sama carport. Kita akan coba nyalakan yang carport. Nah untuk setting device-nya kita lihat di buku panduan ini ya, ada step-stepnya. Nah, saat perangkat menyala tekan tombol reset selama 5 detik hingga lampu indikator berkedip cepat. Oke, kita akan coba ya. Oke guys, kita akan coba tambahkan perangkatnya ya. Jadi kan perangkatnya sudah terpasang di depan. Nah coba kita ikuti langkah-langkahnya melalui petunjuk di manual booknya ya. Tahap pertama, unduh, sudah diunduh ini ya, aplikasinya seperti biasa dari Bardi. Registrasi pun sudah. Kemudian cara menambahkan perangkat nih ya. Step selanjutnya yaitu pilih electrical. Oke, coba electrical.
kita klik yang plus ini ya, tambahkan ya, tambahkan. Nah, kemudian kita pilih sesuai petunjuk di bukunya, pilih electrical yang ini ya, electrical. Nah, di sini terus instruksinya adalah untuk memilih electrical outlet ya, yang ada tanda tangan itu ya, petunjuk tangan ya. Di sini ini ya, tapi yang sesuai ini adalah yang di si aplikasinya adalah breaker ya. Ini gambarnya kan sama ya, kita pilih breaker, izinkan. Nah, kita koneksinya ke wifi yang di rumah. Ini adalah wifi yang di rumah. Kita klik passwordnya dulu ya, kita masukkan. Ini adalah password wifi kita yang di rumah ya. Kemudian ketik berikutnya. Nah, di sini ada muncul preset perangkatnya terlebih dahulu. Jadi si perangkat yang kita pasang di sana itu harus kita reset dulu. Nah, caranya nanti di sana kan ada tombol ya, tombol akan kita reset. Oke, kita ke lokasi perangkatnya ya. Nah, ini setelah di on kan saklarnya dari dalam, posisinya si lampu langsung menyala ya. Langkah selanjutnya kita akan reset si smart breakernya, ada tombol kecil di atas itu ya. Nah, ini perangkatnya sudah menyala ya guys, ada warna biru tuh lampunya kecil. Nah, selanjutnya kita akan mereset si perangkatnya dengan menekan tombol kecil itu selama kurang lebih 3-5 detik ya. Nah, itu si lampunya tandanya sudah berkedip, artinya sudah siap untuk disinkronkan atau ditambahkan ke aplikasinya ya. Nah, oke, kita lihat ke aplikasinya. Nah, di sini ada kita cek yang compound indikator rapidly blink itu, dan klik berikutnya. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya si perangkat itu ditambahkan ya, nanti akan muncul di aplikasi SmartBud ini. Oke, kita tunggu saja prosesnya, proses menambahkan perangkat sampai tersambung, nanti muncul ya. Nah, perangkat itu di aplikasinya akan muncul. Nah, ini sudah terdaftar ya. Nah, ini muncul tulisannya Smart Breaker. Kita klik selesai. Oke, kita klik selesai. Nah, ini sudah muncul ya si perangkatnya. Nah, oke, nanti akan kita tes untuk on off-nya ya. Oke, sekarang kita akan coba fungsi on off-nya ya. Kita off-kan. Nah, berfungsi ya. Kita on-kan lagi. Nah, oke guys, ini sudah berfungsi ya sebagai remote on off dari handphone menggunakan jaringan wifi ya. Nah, selain fungsi untuk on off, ada tambahan lagi di sini ya, di bawah ada untuk setting timer. Di sini mungkin kita bisa setting schedule nih, dari Senin sampai 1 minggu kita bisa posisi on atau off ya. Coba kita checklist semua ya, posisi on. Ini jamnya ya, misalkan kita nyala di jam 18.00. Oke, kemudian kita tekan tombol save. Nah, jadi nanti ini si lampunya akan otomatis menyala jam 18.00. Atau kemudian kita akan mengoff-kannya ya, mematikannya setiap hari di jam 6, misalnya 6 pagi ya. Kan jam 6 pagi kan udah terang ya di luar. Kita bisa posisikan untuk off otomatis. Jam 6. Ini status on-nya kita rubah ke off ya. Iya, ada pilihan on atau off. Nah, kita pilih posisi off.
confirm, kemudian kita tekan tombol save. Nah ini schedule-nya udah jadi setiap hari jam 6 pagi si lampu akan otomatis mati, dan jam 18.00 atau jam 6 sore lampunya akan otomatis menyala ya. Dan syaratnya saklar manualnya harus dalam kondisi on ya, karena dia powernya harus standby di alat si smart saklarnya itu harus standby powernya. Jadi kalau si saklar manualnya yang di dalam ruangan itu posisi off, otomatis itu nggak akan berfungsi gitu ya. Oke. Nah kita akan coba nanti ya jam 18.00. Oke, terima kasih. Oke guys, sekarang saya akan coba kondisi malam hari ya. Ini kondisi malam hari di carport saya nih. Kita akan coba nyalakan. Ini smart breakernya udah saya ganti namanya ya, jadi lampu carport. Oke, kita akan coba nyalakan dari carport ini ya. Oke, carportnya jadi terang ya, sudah nyala lampunya. Jadi kondisi saat pulang malam hari kita nggak perlu repot masuk di depan ke rumah. Sekarang saya akan coba melalui jaringan data ya, wifi nya akan saya aktifkan dulu. Kemudian kita akan tes ini simulasi jika kita ada di luar rumah atau jauh ya dari rumah, dari jaringan wifi yang kita. Oke, kita install. Guys, berfungsi dengan baik ya, menggunakan jaringan data. Artinya kita simulasi posisi jauh dari rumah. Jadi meskipun di luar kota, kita bisa mengaktifkan si lampu carport. Syaratnya saklarnya yang dari dalam rumah harus standby dalam posisi on ya, yang syaratnya. Oke guys, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.